Terima kasih buat Bapak dan Ibu buat kesempatan waktunya, dan kali ini kita ingin berbincang-bincang nih Pak mengenai dunia pendidikan. Oke. Saat ini yang pastinya sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Nah, yang mau kami tanyakan pertama mungkin Pak begini, ada pernyataan mengenai pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap masyarakat. Ya. Menurut Bapak, bagaimana pernyataan tersebut Pak? Ya benar, setuju. Jadi negara ini didirikan diantaranya tujuannya salah satunya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu konstitusinya begitu, mandatori konstitusi undang-undang kita begitu. Artinya memang guna atau tujuan dari negara ini memang mencerdaskan kehidupan anak bangsa, dan pendidikan itulah salah satu hak dasar dari warga negara kalau negara ini masih tetap mau berdiri tegak. Nah, itu kewajiban negara dan hak dasar bagi masyarakat mendapatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Saya pikir itu statementnya. Iya, dan untuk itu Pak perlunya Pak yang pastinya ada dukungan dari pihak pemerintah sendiri Pak ya? Ya, jadi kalau itu undang-undang, sekali lagi undang-undang mewajibkan kita agar memprioritaskan pendidikan dengan 20% anggaran. Dan di Kabupaten Musi Banyuasin kita sudah berusaha sejak lama, dan kita selalu memenuhi mandatori itu dengan porsi anggarannya pun sudah 20% untuk pendidikan di sektor pendidikan di Kabupaten Muba. Baik, jadi apa saja Pak saat ini yang dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin sendiri terhadap pendidikan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin Pak? Ya itu tadi, paling pertama kan pemerintah daerah ini memiliki kebijakan politik anggaran. Artinya dari sekian banyak sektor-sektor yang harus dibangun dalam diselenggarakannya pemerintahan kabupaten ini, pemerintah Kabupaten Muba telah menempatkan 20% anggaran untuk di dunia pendidikan. Nah, saya pikir itulah pintu masuknya bagaimana kami atau pemerintah kabupaten ini menempatkan pendidikan itu pada posisi yang sangat penting. Sangat penting sekali Pak. Saya pikir itu yang dilakukan. Penjabarannya banyak, artinya ada sarana prasarana, ada subsidi kepada siswa didik, ada juga barangkali peningkatan kualitas pendidikan terhadap tenaga-tenaga pendidik. Nah, itu tercakup dari porsi anggaran yang menurut saya memadai dan menjadi sektor penting pendidikan di dalam porsi anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Bukan hanya sekarang, saya pikir sudah bertahun-tahun sudah kita lakukan. Baik Pak, berkaitan dengan dukungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sendiri terhadap pendidikan Pak, saat ini sudah seperti kabar yang kita dapat bahwa salah satu sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya SMK, mendapatkan juara 1 sekolah sehat tingkat provinsi. Bagaimana Pak melihat itu sendiri Pak? Alhamdulillah, artinya kualitas dunia pendidikan kita atau kualitas sekolah kita sudah diakui dan diberikan penilaian yang prestisius seperti itu. Jadi menurut saya jalannya dunia pendidikan kita tercermin dari SMK yang mendapat penilaian sekolah sehat atau sekolah terbaik di Sumatera Selatan itu, khususnya SMK 2, SMK 3 Pak? SMK 3 itu patut mendapatkan apresiasi, dan saya mengucapkan terima kasih sekaligus saya bersyukur atas prestasi tersebut. Dan mungkin harapannya untuk sekolah yang lain bisa juga seperti itu Pak ya, lebih baik lagi. Iya, mudah-mudahan ini memacu bahwa kita bisa. Artinya sekolah-sekolah lain juga tentu harus terpacu dengan prestasi yang dimiliki oleh SMK 3 tadi. Mungkin saya beralih ke Ibu sebentar, Ibu. Sebagai tim penggerak PKK Bu, dukungan apa yang diberikan untuk sekolah-sekolah yang mendapat prestasi seperti itu, khususnya di SMK Negeri 3 Sekayu nantinya ataupun yang kemarinnya gitu Bu? Sesuai dengan PKK Mbak, itu ada program PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Dimulai dari keluarga lalu ke lingkungan. Untuk dukungan kepada sekolah, kami akan mengadakan semacam lomba-lomba kebersihan tingkat sekolah sampai dengan perguruan tinggi Bu ya. Oke, mudah-mudahan terrealisasi Pak ya dengan lancar. Kembali Pak ke Bapak ini,
Kabupaten Musi Banyuasin punya satu program pendidikan yaitu Ya. sekolah gratis, Ya. gitu Pak ya. Apakah ada nilai plus minusnya itu di mana Pak? Bisa diceritakan sedikit? Sekolah gratis ini kita kabupaten pertama, Mbak, mungkin di Republik ini juga yang menggratiskan biaya pendidikan pada tingkat dasar sampai menengah. Bahkan sekarang sudah di tingkat perguruan tinggi pun kita subsidi, kita beri beasiswa. Artinya dari sisi pembiayaan kita melihat bahwa rakyat Muba ini sudah diberi kelonggaran luar biasa dengan ada pemberian sekolah gratis itu. Di satu sisi ini baik, positif, tentu tidak ada alasan rakyat Muba tidak sekolah gara-gara misalnya bayar SPP tidak mampu. Itu di Muba tidak ada. Hanya saja negatifnya saya pikir ini menjadi beban anggaran ya, mengingat jumlah penduduk bertambah. Kemudian di lain sisi juga ini bukan tidak mungkin membuat partisipasi atau kepedulian di luar pemerintah itu berkurang. Artinya dia menganggap bahwa pendidikan ini hanya urusan pemerintah dan semua tidak bayar. Padahal mengingat luasnya wilayah, kemudian jumlah penduduk bertambah, ditambah lagi bahwa perlunya kualitas itu biaya yang tidak terbatas. Saya melihat negatifnya itu partisipasi masyarakat, kebersamaan dalam menyelenggarakan pendidikan itu hanya seolah-olah tugas pemerintah, padahal itu tugas bersama. Benar sekali Pak. Jadi Pak, kalau menurut Bapak idealnya pendidikan itu seperti apa? Diselenggarakan bersama. Menurut saya diselenggarakan bersama-sama, bukan hanya pemerintah, tapi porsi pemerintah misalnya bisa menggratiskan, ya sudah cukup. Bagus. Kemudian kalau meningkatkan kualitas sarana prasarana, ya jangkauan menuju sekolah misalnya itu harus diselenggarakan bersama. Ada perusahaan, ada masyarakat. Pada waktunya nanti tidak apa-apa juga bagi yang mampu itu mensubsidi secara silang. Ya kalau memang orang tuanya mampu, ya kenapa tidak tidak lagi gratis misalnya kan. Yang tidak mampu, saya pikir bila perlu sampai perguruan tinggi kita biayai. Nah itu menurut saya yang ke depan tantangan ya, walaupun sekarang semua masih kita handle oleh kabupaten. Baik Pak. Kemudian berkaitan dengan berhasil tidaknya sebuah pendidikan itu juga tidak terlepas dari peran guru Pak. Yang mau kami tanyakan apresiasi dari pemerintah kabupaten sendiri terhadap guru Pak. Ada kurang lebih, saya angka-angka umumnya saja. Iya. Guru di Musi Banyuasin ini, guru honornya barangkali sekitar 6.000. Kemudian ada sekitar 6.000-an juga, plus minus, guru yang PNS. Saya pikir kabupaten kita ini telah berhasil meningkatkan kualitas guru itu dengan memberikan support, dorongan pembiayaan agar guru-guru kita misalnya S1 kita beri beasiswa. Kemudian dari tingkat kesejahteraan, saya pikir guru-guru kita mendapat tunjangan-tunjangan yang sudah kita berikan selama ini. Hanya masih disparitas, kalau istilah saya itu perbedaan penghasilan guru di dalam satu sekolah. Ada guru honor, ada guru PNS non sertifikasi, kemudian ada guru yang bersertifikasi. Nah ini yang maksud saya yang perlu diseimbangkan. Misalnya guru honor itu masih sangat, karena keuangan daerah penghasilan mereka masih kurang. Kita akan upayakan ke depan agar guru-guru honor juga mendapat penghasilan yang cukup lah dari profesi dia sebagai guru. Baik Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana pendapat Bapak sehubungan dengan dialihkannya pengelolaan pendidikan pada jenjang SMA, SMK dan setaranya Pak? Tidak apa-apa, karena itu adalah mandatori undang-undang, tentu kita harus ikut. Tidak apa-apanya juga menurut saya, ya artinya berbagi. Kita kabupaten ngurusin yang dasar menengah pertama, pemerintah provinsi menengah atas. Barangkali harapan saya ke depan, karena ini adalah urusan bersama yang diselenggarakan, yang penting koordinasinya yang harus baik. Kalau soal siapa yang mengelolanya, saya pikir selagi itu mandat undang-undang, saya setuju saja, tidak masalah. Baik Pak,
Mungkin satu lagi ini untuk statement Pak, kami minta untuk statement Bapak dan Ibu untuk dukungan kepada SMK Negeri 3 Sekayu yang mendapat juara 1 dalam sekolah sehat tingkat provinsi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Hernedi, pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin, mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 3 Sekayu yang telah menjadi juara 1 lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Sangat mendukung SMK Negeri 3 untuk maju mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2016. Semoga mampu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Semangat, saya berharap program sekolah sehat dapat mendorong perilaku hidup sehat bagi masyarakat secara nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Imelda Beni Hernedi, Wakil Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 3 Sekayu yang telah menjadi juara 1 lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya sangat mendukung SMK Negeri 3 Sekayu untuk maju mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2016. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.